Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Akmal Putri dengan NIM 22320111015, mahasiswi semester 4 dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, video ini saya buat sebagai pemenuhan dari tugas perbaikan nilai mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia semester 4. Sebelumnya yang terhormat yaitu Ibu R. Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia semester 4. Nah, video ini akan menyambung dengan video saya yang sebelumnya yang membahas mengenai sejarah berdirinya ICC. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai apa itu pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM di sini merupakan pengadilan khusus yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, pengadilan ini berada di lingkungan peradilan umum dan memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan-kejahatan tertentu yang melanggar hak asasi manusia secara serius. Intinya, pengadilan HAM ini berfungsi sebagai lembaga peradilan yang memastikan bahwa pelanggaran HAM yang serius dapat perhatian hukum yang semestinya. Kemudian saya akan membahas mengenai pengadilan HAM ad hoc. Nah, pengadilan HAM ad hoc atau pengadilan hak asasi manusia ad hoc merupakan suatu pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan juga memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM diundangkan. Nah, kemudian kita akan masuk ke inti kasus, yaitu kasus Holocaust atau genosida yang terjadi di Jerman yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap kaum Yahudi. Nah, latar belakang dari kasus ini, Holocaust merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan genosida terbesar sepanjang sejarah. Nah, tercatat sekitar ada 6 juta korban dalam tragedi tersebut. Nah, Holocaust terjadi pada masa Perang Dunia I di Eropa yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap orang-orang Yahudi. Nah, hal ini terjadi pembantaian besar-besaran yang dimana orang-orang Yahudi ini dikumpulkan dalam suatu camp konsentrasi atau disebut dengan Auschwitz dan dibiarkan kelaparan, lalu pada akhirnya dibunuh dengan menggunakan gas beracun dan juga dibakar dengan hidup-hidup. Nah, Holocaust ini merupakan suatu yang dikomandokan oleh pimpinan Nazi yaitu Adolf Hitler dengan alasan ia ingin Eropa itu dipenuhi oleh ras asli Jerman yang disebut bangsa Aryan. Nah, dengan alasan tersebut ia memberi perintah untuk ke seluruh tentara Nazi untuk memusnahkan kaum Yahudi yang ada di Eropa. Nah, dengan tujuan untuk menghilangkan suatu kaum, nah maka tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan kejahatan genosida. Nah, karena pada Perang Dunia II belum ada yang namanya ICC atau International Criminal Court, yang dimana hal tersebut belum ada peradilan internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Nah, oleh karena itulah maka tragedi ini berlangsung cukup lama hingga memakan banyak sekali korban jiwa. Nah, tragedi ini berhenti karena menangnya pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat yang mendorong mundur tentara Nazi hingga akhirnya Adolf Hitler bunuh diri. Setelah rezim Nazi berakhir, banyak sekali korban Holocaust sendiri tidak dapat kembali ke tempat tinggal yang sebelumnya ditempati. Nah, karena sudah dihancurkan oleh tentara-tentara Nazi, maka dari situ status mereka itu berubah jadi refugees. Nah, status mereka merupakan tahanan perang dan banyak dari mereka yang menyebar ke berbagai negara
di Eropa dan juga banyak yang dialihkan ke Israel setelah Israel terbentuk pada tahun 1948. Nah, lalu pada tahun 1945 hingga 1946 pihak sekutu mengadakan Nuremberg Trials atau pengadilan Nuremberg untuk mengadili para pelaku tindak kejahatan genosida dan lainnya yang sudah meresahkan pihak Yahudi dan dalam peristiwa Holocaust ini dan juga peperangan yang ada pada masa itu. Nah, sidang tersebut tentunya membuat Jerman ini teradili hingga akhirnya pada tahun 1958 pemerintahan Jerman mulai bertanggung jawab dengan memberikan tunjangan kepada korban Holocaust untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dari Jerman atas tindak kejahatan yang sudah dilakukan oleh negara Jerman itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke penyelesaian hukumnya. Nah, bagaimana sih penyelesaian hukumnya? Nah, penyelesaian hukum kejahatan genosida di Jerman yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap kaum Yahudi ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, dunia menyaksikan pengadilan terhadap para pelaku kejahatan perang di Nuremberg, Jerman. Nah, pengadilan ini menjadi tonggak utama dalam penegakan hukum internasional, terutama terkait kejahatan genosida dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, Nuremberg diadakan antara tahun 1945 hingga 1946, yang dimana terdapat 22 pimpinan Nazi diadili oleh hakim dari negara-negara sekutu, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Nah, pengadilan Nuremberg mengadili tindakan kejam yang dilakukan selama Holocaust, di mana ada sekitar 6 juta orang Yahudi yang dibunuh. Nah, dalam persidangan tersebut, 12 orang terdakwa dijatuhi hukuman mati, sementara yang lainnya menerima hukuman penjara. Nah, pengadilan ini tidak hanya menegakkan keadilan bagi korban saja, namun juga menetapkan prinsip-prinsip betapa pentingnya mengenai tanggung jawab individu dalam hukum internasional. Nah, kemudian ada juga relevansi dan juga pembentukan pengadilan ad hoc. Nah, dalam konteksnya, Jerman ini peradilan ad hoc berfungsi untuk mengadili pelaku kejahatan genosida yang tidak hanya terbatas pada kasus Nuremberg saja. Misalnya, pengadilan internasional lain yang telah dibentuk untuk mengatasi kejahatan serupa di berbagai belahan dunia seperti di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Nah, betapa penting sekali untuk dicatat bahwa pengadilan ad hoc ini seringkali dibentuk melalui persetujuan politik dan juga kerjasama internasional, yang dimana menunjukkan perlunya komitmen global dalam menangani kejahatan kemanusiaan. Dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadilan hak asasi manusia atau pengadilan HAM ad hoc ini, terutama melalui pengadilan Nuremberg, telah memberikan kontribusi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pengembangan hukum internasional dan juga hukum hak asasi manusia dalam penegakan keadilan bagi korban genosida dan korban kejahatan HAM berat lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak akan dibiarkan tanpa adanya hukuman. Nah, dan bahwa tanggung jawab individu dalam konteks hukum internasional dan juga hukum hak asasi manusia adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Nah, sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan juga kesalahan dalam penyampaian penjelasan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.